Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Supri Poland Official. Buat teman-teman yang ada di Polandia khususnya, semoga kabarnya sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, sukses bekerja di Polandia. Tak lupa juga buat teman-teman yang ada di Indonesia, semoga kabarnya juga baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan juga bagi yang lagi proses, semoga prosesnya lancar ya, yang mau bekerja ke Polandia. Saya doakan semoga cepat terbang ke Polandia. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama bekerja di Polandia. Saya ini alhamdulillah sudah bekerja di Polandia itu sudah 3 tahun lebih. Jadi sudah merasakan pahit manisnya bekerja di Polandia. Kadang ada enaknya, kadang ada tidak enaknya bekerja di Polandia. Selama saya bekerja di Polandia ini 3 tahun lebih itu saya sudah 3 kali pindah pabrik. Jadi saya datang ke Polandia itu bekerja di pabrik itu tidak menetap satu pabrik ya. Jadi saya itu merasakan 3 pabrik di Polandia. Yang pertama itu saya datang di Polandia itu tahun 2021 bulan Februari. Saya itu bekerja pertama di pabrik kesehatan, bidangnya itu bidang kesehatan. Saya bekerja di situ itu bersama 8 orang Indonesia. Selama saya bekerja di situ sebenarnya nyaman, karena pekerjaannya itu ya tidak berat, ringan lah. Dan tidak ada warga negara asing selain Indonesia. Jadi saya bekerja itu sama orang Polandia. Jadi cuma kita aja negara asing ya, dari negara Indonesia. Dan 8 orang ini satu-satunya lah pertama kali masuk ke pabrik tersebut, di pabrik kesehatan. Itu saya bekerja sekitar 1,5 tahun. Sebenarnya saya itu nyaman sebenarnya di situ, betah ya, karena sudah 1 tahun lebih bekerja di situ. Tapi dengan ada sesuatu hal ya, itu saya memutuskan pindah pabrik. Tapi satu agensi, saya ingin mencoba suasana yang baru, pekerjaan yang baru. Itu di pabrik bidangnya itu di bidang furnitur. Saya masuk ke furnitur. Ya harapan saya ya namanya orang bekerja ke Polandia, ke luar negeri lah, itu pengennya ya dapat gaji yang besar. Itu memang di pikiran saya memang begitu, pengennya dapat gaji yang besar begitu ya, karena dengar-dengar itu di furnitur itu gajinya besar. Jadi saya tertarik masuk pindah ke furnitur itu. Tapi satu agensi itu ternyata ya saya itu cuma betah 1 minggu itu di furnitur. 1 minggu di sana bekerja itu cuma 1 minggu. Saya sebenarnya ya mau tak betah-betahin, tapi ternyata skill saya itu tidak ada bakatnya di furnitur ya. Mungkin kalau saya punya bakat di furnitur mungkin ya saya lanjut di situ. Ternyata walaupun saya sudah tak paksain belajar, menghafal cara kerjanya, tapi mungkin faktor usia ya mungkin ya. Jadi saya itu tidak bisa mengikuti
karena banyak sekali ya di furnitur itu kita harus bisa, model-modelnya itu kita harus bisa gitu. Jadi tidak terpaku satu model begitu. Jadi kalau yang masih muda mungkin bisa lah bekerja di situ, atau yang punya skill bekerja di furnitur, punya bakat mungkin dari Indonesia, punya pengalaman bekerja di furnitur itu sangat cocok bekerja di situ. Dan bekerja di furnitur itu nanti hitungannya borongan. Jadi nanti kalau kita kerjanya cepet, kerjanya dapatnya banyak ya, gajinya besar begitu di furnitur. Ternyata aku tidak mampu ya. Aku itu punya filosofi sebenarnya dulu itu, yang lain itu bisa, kenapa saya tidak bisa. Aku jadi ya pengennya merasakan itu, mereka bisa, kenapa saya tidak bisa. Ternyata saya paksa pun ternyata tidak bisa. Daripada saya pikirannya kacau atau apapun, ya saya putuskan pindah dari pabrik tersebut, dari furnitur. Terus setelah dari furnitur terus saya pindah ke sini ya, yang pabrik yang sekarang ini pabrik Korea. Bidangnya itu produksi bahan baku untuk baterai listrik. Alhamdulillah saya bekerja di pabrik yang sekarang ini sudah 1 tahun lebih begitu ya. Ya hampir mau 2 tahun di sini. Ya dibilang nyaman, dibilang betah ya betah. Karena apa? Udah mau 2 tahun ya pastinya betah ya. Terus aku itu masih bertahan di sini ya, di pabrik yang sekarang ini, di pabrik Korea. Itu ya alhamdulillah sekarang merasakan tahun 2024 ini gaji kan sudah baik ya, sudah gede termasuknya. Saya sekarang ini dibayar per jamnya itu 20 zloty per jam, bersih, sudah tidak dipotong rumah. Ya semoga saja saya bekerja di pabrik ini betah, lancar, tidak ada masalah apapun ya. Karena pindah-pindah kerja itu ya nggak enak sebenarnya. Karena saya sudah melalui pengalaman yang pertama, yang bekerja di pabrik kesehatan itu sebenarnya ya nyaman, ya sebenarnya cocok di situ, kerjanya ya nggak begitu berat. Tapi karena obsesi atau ininya ya pengennya yang merasakan suasana yang baru, terus pengennya gaji yang besar ya. Jadi itu yang didapat, hanya penyesalan dan ya jadi susah sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi proses di Indonesia yang mau bekerja di Polandia itu ya, seandainya kalau sudah di Polandia bekerja itu ya dinikmati dulu, jangan asal pindah-pindah ya. Jadi nanti kalau kalian sering pindah-pindah itu nanti susah sendiri. Karena apa? Kita harus ganti suasana baru, teman-teman yang baru gitu ya. Apalagi sekarang dokumen harus lengkap ya. Kalau zaman dulu waktu saya pindah-pindah itu ya seandainya dokumen belum lengkap juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang tahun di 2024 sekarang ini ya, kalau kita mau pindah pabrik ataupun pindah agensi itu kita harus benar-benar cari agensi yang bisa dokumennya itu lengkap ya. Lengkap itu ya seperti work permit atau kontrak kerja. Sebelum kita kerja itu kita harus bisa mendapatkan dua ini ya, work permit sama kontrak kerja. Jadi kita dapat itu dulu, nanti terus kita kerja begitu. Nah, untuk pengalaman saya ini kan untuk dijadikan acuan buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia. Jangan suka pindah-pindah pabrik. Pindah-pindah pabrik itu ya susah, ya repot, ya sedih gitu kan. Kita harus mungkin kalau jaraknya dekat, kalau jaraknya jauh kita naik kereta. Itu pengalaman aku naik kereta, saya itu bawa koper, bawa rice cooker, repot banget lah.
bener kalau pindah pabrik itu repot banget ya. Kita harus bawa tas punggung, narik koper, terus bawa rice cooker juga. Kayak kita itu diliatin gitu sama orang-orang Polandia, diliatin kayak mau pindahan gitu kan. Susah bener. Jangan, kalau saran saya itu ya, kalau tidak terpaksa banget mungkin ya jangan pindah-pindah pabrik. Saya sudah merasakan 3 kali. Pengennya ya semuanya ya bekerja di Polandia itu ya menetap gitu, satu pabrik, satu agensi gitu. Jadi ya namanya waktu kan tidak bisa diputar kembali begitu. Karena aku dulu sudah nyaman di pabrik yang pertama, ternyata ada sesuatu hal saya kepengen di luar, ternyata tidak bisa gitu kan. Ternyata bakat saya, skill saya ternyata tidak di situ. Akhirnya saya pindah ke sini. Dan pindah di sini kan pabriknya Korea. Terus aku juga punya basic dulu itu pernah bekerja di Korea Selatan. Jadi ya sedikit-sedikit saya bisa bahasa Korea gitu kan, sedikit-sedikit gitu. Ya untuk karena apa? Pengalaman di luar negeri juga bermanfaat ya. Saya dulu pernah bekerja di Korea selama kurang lebih 6 tahun begitu, dan sekarang di sini di Polandia itu bekerja di pabrik Korea. Jadi semua manajer, mandor itu orang Korea. Jadi ya sedikit nyambung gitu ya. Walaupun nggak begitu pinter bahasa Korea, tapi sedikit-sedikit ya paham begitu. Terus saran saya yang mau bekerja ke Polandia itu belajar bahasa Inggris. Belajar dulu bahasa Inggris, kalau bisa kursus, saran saya itu. Karena sangat nantinya bahasa Inggris itu sangat benar-benar ini membantu sekali. Karena apa? Di sini itu yang dibutuhkan itu kan bukannya kita kerja tok kan, kita harus juga bisa bahasa. Kalau kita mempelajari bahasa Polandia susahnya minta ampun. Terus jadi kita lebih enaknya pakai bahasa Inggris. Kalau kalian pinter bahasa Inggris, kalian akan ini gampang. Kalian akan gampang cepet gitu kan. Dan banyak nyari pabrik-pabrik di Poland itu yang pinter bahasa Inggris. Jadi kalian nanti enak kalau yang pinter bahasa Inggris, lancar bahasa Inggris itu nyari pekerjaan itu akan gampang, dan mungkin posisinya juga akan baik begitu daripada yang tidak bisa bahasa Inggris begitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga pengalaman saya bekerja di Polandia bisa buat acuan teman-teman yang mau bekerja ke Polandia. Penting jangan suka-suka pindah ya. Saran saya, jangan suka-suka pindah, karena nanti realitanya tidak sama dengan pikiran kita. Nanti ya di luar nanti enak, di luar gajinya gede, ternyata tidak benar. Lebih baik ya kalau nyaman yang di pabrik yang pertama, ibaratnya kamu bisa di pabrik yang pertama, lebih baik pertahanan, jangan suka pindah-pindah. Oke, saya doakan, saya support, selalu berdoa buat teman-teman yang lagi proses, jangan pantang menyerah, sabar. Saya doakan semoga cepat terbang ke Polandia. Amin amin ya robbal alamin. Salam dari kami TKI Polandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.